wabarakatuh, Pak. Hari ini boleh kita ngobrol sebentar, Bu? Boleh sekali, Pak. Kebetulan nih ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Oh, begitu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ya? Begini, Pak, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas saat saya mengajar, Pak. Oh, boleh Ibu ceritakan masalah yang mengganggu itu, Ibu? Iya, Pak. Kronologisnya seperti ini ya, Pak. Di kelas saya itu ada satu anak yang motivasi belajarnya itu menurun. Jadi pada saat saya mengajar, anak ini tidak mau memperhatikan. Padahal saat anak ini duduk di kelas 7, dia termasuk anak yang punya motivasi belajar yang tinggi. Akan tetapi saya masuk kemarin di kelas 8, itu perubahannya sudah terlihat, Pak. Dari saat mulai masuk proses pembelajaran, dari awal saat menerapkan KSE, sampai proses pembelajaran itu berlangsung, anak ini memang terlihat ada kegiatan lain atau ogah-ogahan untuk mengikuti proses pembelajaran sampai di akhir pembelajaran, Pak. Menurut Ibu Erlin, apa penyebabnya anak ini menurun motivasi belajarnya, Ibu? Kalau dari informasi yang saya peroleh dari teman-temannya, anak ini sudah mulai malas belajar sejak ayahnya meninggal. Sehingganya, dan ini terbawa di kelas, dia sering mengganggu teman sekelasnya pada saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Pak. Jadi kalau melihat dari cerita Ibu ya, anak ini awalnya dari kelas 7, motivasi belajarnya itu tinggi. Bukan begitu ya, Bu? Benar sekali, Pak. Dan setelah dia kelas 8, motivasinya menurun. Kalau kita pakai sistem level, kira-kira anak ini pada kelas 7 berada di level berapa? Dan di kelas 8 penurunannya ke level berapa, Bu, menurut Ibu? Iya, kalau saya lihat dari proses pembelajaran yang kemarin, Pak, motivasi belajarnya itu menurun, itu sudah di angka 5. Padahal waktu di kelas 7 itu bisa dikatakan levelnya itu berada di angka 9. Jadi memang menurun drastis begitu, Pak. Begitu jauh, Bu, ya perubahannya dari kelas 7 dia berada di level 9, setelah di kelas 8 menurun di level 5. Berarti begitu jauh penurunan motivasinya ya, Bu. Jadi menurut Ibu, ya menurut kalau dilihat dari informasi ini, bisa disimpulkan anak ini malas belajar sejak ayahnya meninggal. Bukan begitu, Bu? Benar sekali, Pak. Jadi anak ini memang terlihat perubahannya itu sejak ayahnya meninggal, dan itu ada dibarengi dengan sikapnya yang suka mengganggu temannya juga. Oh Seperti ya. Jadi, nah sekarang Ibu Erlin sudah tahu permasalahannya. Masalahnya anak ini sudah Ibu tahu. Kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi masalah pada anak ini? Ya, jadi kemarin itu saya sudah mewawancarai atau berbincang-bincang dengan teman-teman sekelasnya, bahkan dengan teman-teman yang di sekolah itu yang tinggal di sekitar rumahnya, seperti itu, Pak. Dan memang anak memang sudah mulai ada perubahan sejak ayahnya meninggal. Dia jadi pendiam, jadi anak yang murung, dan saya juga sudah menghubungi perwaliannya untuk membicarakan
penurunan motivasi belajarnya ini, Pak. Ya, jadi ada upaya yang bagus ya yang Ibu sudah lakukan. Jadi Ibu sudah berusaha, alhamdulillah bagus upaya Ibu ya. Jadi mungkin ada usaha lain yang Ibu belum sempat laksanakan? Iya Pak, kalau dari saya itu memang saya belum bertemu dengan ibunya atau keluarganya. Seperti itu Pak. Jadi apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Insya Allah nanti. Iya, ke depannya nanti itu insya Allah yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan yang lebih intensif lagi ke anak ini. Karena anak ini ketika saya dekati kemarin untuk mencari tahu atau mengenalnya lebih dalam itu dia menutup diri seperti itu. Dan kemudian saya akan menyempatkan waktu untuk bertemu dengan ibunya atau walinya di mana dia tinggal untuk mendiskusikan penyebab motivasi belajarnya yang sudah menurun drastis ini, Pak. Ya, alhamdulillah Ibu sudah ada rencana ke depan yang akan Ibu laksanakan. Jadi tinggal kira-kira kapan Ibu melakukan upaya itu dan bagaimana Ibu dapat berkomitmen. Iya, jadi saya akan berusaha melakukannya itu insya Allah besok pagi Pak, dan saya harus mewujudkan ini agar saya bisa mencapai tujuan saya untuk merubah kembali anak ini agar punya motivasi belajar kembali Pak. Ya, alhamdulillah baiklah, semoga upaya yang Ibu jalani ini akan berjalan lancar dan dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak ini bisa kembali lagi aktif seperti semula. Insya Allah Pak. Terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol berbincang dengan saya sehingga saya sudah mendapatkan pencerahan terkait masalah yang dihadapi di kelas saya Pak. Ya, alhamdulillah Ibu Erlin, jika obrolan kita ini bisa meringankan beban pikiran untuk mencarikan solusi, alhamdulillah ada manfaatnya untuk kita semua, dan insya Allah tetap kita akan berusaha menjadikan anak-anak kita punya masa depan yang baik. Makasih Ibu ya, insya Allah Ibu bisa menjalaninya dengan baik untuk menangani masalah pada anak ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.